Selamat datang Mas, selamat datang di Apotik Unil Farma. Perkenalkan saya Kurniawan, apoteker dari Unil Farma. Ada yang saya bantu Mbak? Ini Pak, saya mau beli antibiotik Antibiotik buat sakit apa ya Mbak? untuk teman saya yang diare. Untuk diarenya itu sudah dari kapan Mbak? Udah dari kemarin sih Pak. Untuk frekuensinya itu dalam sehari kira-kira berapa ya Mbak? Kurang paham sih, tapi tadi udah bolak-balik ke kamar mandi. Iya baik. Sebelumnya sudah mengonsumsi antibiotik? Sebelumnya itu teman saya itu mengonsumsi antibiotik. Baik, untuk antibiotiknya itu cara peminumnya dihabiskan atau tidak ya Mbak? Sepertinya tidak sih Pak. Baik, untuk antibiotiknya itu sebaiknya digunakan itu harus dihabiskan ya Mbak. Kalau tidak dihabiskan itu bisa mengakibatkan resistensi. Resistensi itu apa ya Pak? Jadi resistensi itu sendiri itu akibat bakteri yang kebal, akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Terus gimana Pak? Ini boleh beli antibiotik tidak? Sebelumnya ada resep dokter atau tidak ya Mbak? Tidak ada. Oh ya, untuk di sini kami tidak melayani penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan oral saja ya Mbak. Kalau ya sudah pakai oralis saja tidak apa-apa Pak. Ya baik, terima kasih. Tunggu sebentar ya Mbak, saya berikan obat terlebih dahulu. Baik, obatnya sudah saya siapkan. Ini ada obat oralit ya Mbak. Untuk pasiennya sebelumnya umurnya berapa nih? Umurnya 20-an. Umur 20. Untuk cara gunanya sudah paham atau belum ya Mbak? Belum Pak, bagaimana ya? Baik, untuk cara gunanya saya kasih tahu ya Mbak. Untuk penggunanya ini untuk dewasa, ini diminum 3 jam pertama itu sebanyak 12 gelas. Kemudian selanjutnya setelah atau saat BAB itu diminum 2 gelas. Cara itunya gimana Pak? Ini langsung diminum atau dilarutkan dulu atau gimana? Untuk cara penggunaannya ini dilarutkan dalam 200 ml air matang, tidak air panas ataupun dingin. Gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dari kasus tersebut, maka perlunya penggunaan antibiotik secara rasional. Apa sih antibiotik itu? Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri, akan tetapi bukan virus ataupun jamur. Jadi apabila sakit yang disebabkan karena virus ataupun jamur, kemudian diberikan antibiotik, maka pengobatan tersebut menjadi tidak efektif. Maka kita harus mengenali penyebab dari penyakit tersebut. Akhir-akhir ini penggunaan antibiotik di masyarakat itu tidak tepat sehingga menjadikan resistensi antibiotik. Resistensi sendiri merupakan tidak terhambatnya pertumbuhan mikroba dengan pemberian antibiotik pada dosis normal sehingga terjadi resistensi atau bakteri akan kebal terhadap antibiotik tersebut. Penyebab dari resistensi antibiotik yaitu penggunaan antibiotik tidak tepat, tidak rasional ataupun penggunaannya terlalu singkat dan dosis terlalu rendah atau tidak sesuai. Resistensi antibiotik. Yang pertama, gunakan antibiotik dengan resep dokter. Yang kedua, habiskan antibiotik walaupun sudah sembuh. Yang ketiga, jangan gunakan antibiotik sisaran. Yang keempat, jangan bagi antibiotik dengan orang lain. Dan yang kelima, rajin cuci tangan dan hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Di sini terdapat tata cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Yang pertama, jangan gunakan antibiotik tanpa saran dan petunjuk dokter dan jangan membeli antibiotik sembarangan. Yang kedua, ikuti aturan pakai. Interval umumnya antibiotik yaitu 3 kali 1, maka digunakan dengan 8 jam sekali. Jika 2 kali sehari, maka digunakan setiap 12 jam sekali. Yang ketiga, habiskan antibiotik. Jangan menghentikan antibiotik jika sudah merasa baik. Jika sudah merasa baik, maka antibiotik tersebut sedang bekerja. Jika dihentikan, maka terjadi resistensi. Yang keempat, minum antibiotik dengan minum air putih. Selanjutnya ada penyimpanan antibiotik. Antibiotik umumnya dalam bentuk salep, kaplet, tablet, ataupun sirup. Nah, umumnya antibiotik itu disimpan dalam suhu 30
derajat Celcius atau suhu ruang. Ada antibiotik yang disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius, contohnya antibiotik amoxiclav. Apabila antibiotik amoxiclav tidak disimpan pada suhu tersebut akan mengalami kerusakan. Kemudian antibiotik sirup atau suspensi itu biasanya disimpan jangan di lemari es. Kemudian untuk waktu simpan antibiotik itu apabila antibiotiknya dalam bentuk tablet atau kapsul itu dapat disimpan sesuai dengan sampai masa kadaluarsanya. Nah, jika kemasannya rusak atau kemasan terbuka dan berubah warna, maka antibiotik tidak dapat digunakan. Kemudian apabila antibiotik dalam bentuk sediaan sirup, itu maksimal penggunaannya 7 hari setelah sirupnya dibuka.